Rankipium itu terdiri dari endokarp, mesokarp, kemudian eksokarpium ya. Nah, kemudian ini ada pembagian buah. Buah semu tunggal, ganda, majemuk ya. Jadi sebenarnya pembagian buah itu pertama berdasarkan asal pembentukannya. Jadi buah itu kan berasal dari bakal buah ya. Nah, tapi ada juga buah yang tidak hanya terbentuk dari bakal buah. Jadi ada bagian bunga yang kemudian nanti berkembang menjadi buah. Nah, buah yang terbentuk hanya berasal dari bakal buah itu disebut dengan buah sejati atau fructus nodus ya. Kemudian buah yang terbentuk dari bakal buah dan bagian bunga lainnya yang kemudian berkembang menjadi buah itu disebut dengan buah semu. Ini ya. Contohnya apa ya? Nah, kalau misalnya di sini contohnya itu jambu monyet. Nah, jambu monyet ini dia berasal dari bakal buah, tapi juga ada bagian bunga yang kemudian berkembang menjadi buah. Nah, contohnya di sini tangkai bunga. Tangkai bunganya ini berkembang menjadi buah, sehingga dia disebut dengan buah semu. Nah, kemudian buah berdasarkan kemudian berdasarkan jumlah bakal buahnya, itu buah dibedakan lagi, ada buah tunggal, ada buah ganda, dan ada buah majemuk. Kalau tunggal dia berasal dari satu bunga yang memiliki satu bakal buah. Kalau dia ganda, dia berasal dari satu bunga dengan beberapa bakal buah atau banyak bakal buah. Nah, kalau misalnya dia majemuk, itu dia berasal dari beberapa bunga yang kemudian nanti berkembang menjadi buah. Karena dia berasal dari beberapa bunga, berarti juga pastinya terdiri dari beberapa bakal buah. Ya. Oke, secara sederhana begini ya. Buah tadi kalau dilihat dari asal pembentukannya, itu ada semu. Nah, kalau semu itu dia berasal dari bakal buah dan bagian bunga yang berkembang menjadi buah. Sedangkan kalau dia sejati, dia hanya berasal dari bakal buah. Nah, kemudian kalau misalnya dilihat dari jumlah bakal buahnya, buah itu ada buah tunggal, ada ganda, dan ada majemuk ya. Nah, kalau dia tunggal berarti dia berasal dari satu bakal buah dan satu bunga ya. Nah, sementara kalau ganda ini dia berasal dari satu bunga, tapi ada bunga yang memiliki beberapa bakal buah ya. Jadi ini jumlah bakal buahnya itu lebih dari satu. Namun bunganya cuma satu ya. Jadi berasal dari satu bunga dengan beberapa bakal buah. Ya, jadi di dalam bunga kan ada bakal buah. Nah, bakal buahnya itu bunga tuh ada yang hanya punya satu bakal buah, ada yang punya beberapa bakal buah. Nah, kalau bunga yang beberapa bakal buah itu disebut kemudian nanti berkembang menjadi buah, maka disebut dengan buah ganda. Kemudian kalau buah majemuk ada juga, ini buah majemuk dia berasal dari beberapa bunga, dan karena dia berasal dari beberapa bunga berarti dia juga punya beberapa bakal buah. Ya. Ini ya berdasarkan asal pembentukannya ya. Jadi dilihat dari dia hanya berasal dari bakal buah atau dia ada juga bagian bunga yang berkembang menjadi buah. Kemudian juga dilihat dari jumlah bakal buahnya. Apakah dia hanya satu, apakah dia beberapa tapi berasal dari satu bunga, atau dia beberapa dan berasal dari beberapa bunga.
Misalnya ini ya, buah semu majemuk ya. Ini sebutannya buah semu majemuk. Berarti buah ini kalau semu berarti dia berasal dari bakal buah dan bagian bunga lainnya yang berkembang menjadi buah. Kemudian juga dia berasal dari beberapa bunga yang memiliki beberapa bakal buah. Ya ini ya, bunga majemuk yang seluruhnya buah, kemudian tanggal. Oke. Bunga dengan banyak bakal buah yang masing-masing lepas dan tumbuh menjadi buah. Dan disertai pula bagian-bagian bunga lainnya seperti misalnya buah arbi. Ya, jadi ini ya. Kita lihat dulu gandanya. Ya, gandanya jadi dia ini kan ya buah semu ganda ya. Ini yang saya tandai ya. Oke, buah semu ganda. Nah, sini. Buah semu ganda ini, lihat dulu gandanya. Gandanya berarti dia berasal dari satu bunga dengan banyak bakal buah ya. Ganda itu satu bunga dengan banyak bakal buah. Kemudian dia semu. Nah, semu ini berarti dia nanti asalnya itu tidak hanya dari bakal buah, tapi juga nih ya, disertai pula bagian-bagian bunga lainnya yang berkembang menjadi buah ini ya, bagian bunga lainnya ya. Kalau semu tuh ada bagian bunga lain, jadi kan bakal buah itu nanti berkembang menjadi buah. Tapi kalau buah semu itu tidak hanya bakal buahnya yang berkembang menjadi buah, ada bagian bunga lainnya. Misalnya ini tangkai ini ya. Misalnya ini buah ade, ini juga dan tumbuh menjadi, tapi disertai pula kan bagian-bagian bunga lainnya ya. Jadi ada bagian bunga itu yang berkembang juga menjadi buah. Itu yang disebut dengan buah semu. Oke, kemudian nah, dilihat buah juga dibagi berdasarkan kekerasan dinding buahnya atau perikarpiumnya tadi ya. Nah, perikarpium itu ada yang keras, ada yang berdaging. Nah, buah yang kering dan keras ini disebut dengan sikus ya. Sementara perikarpium yang berdaging disebut dengan carnosus ya, berdaging dan berair. Oke, kemudian ini perikarpiumnya tadi ya. Ada biji, kemudian ada perikarpium. Perikarpium tadi ada endokarpium, mesokarpium, dan eksokarpium. Oke, ini hanya istilah-istilahnya aja. Yang penting tadi, yang bagian buahnya tadi ya, buah semu, buah sejati, buah tunggal, buah ganda, buah majemuk, kemudian buah berdaging, dan buah apa tadi, buah kering ya, buah fructus. Ya, buah kering dan keras atau sikus, kemudian buah berdaging atau berair carnosus ya. Sebenarnya ini hanya pembagiannya saja ya, karena buah itu ada banyak macam-macam, jadi biasanya dikelompokkan gitu ya. Oh, ini buah berdaging, ini buahnya kering, apa kulitnya ya, kulit buahnya atau dinding buahnya. Kemudian juga dibagi berdasarkan asal pembentukannya, kemudian juga dibagi berdasarkan jumlah bakal buahnya yang tumbuh menjadi buah. Nah ini ya, biasanya tuh penamaan ini ya, yang Excel-nya ini kelihatan ya.
Carnosus. Nah, jadi biasanya buah tuh namanya tuh ini ya, buah sejati tunggal berdaging. Buah sejati tunggal berdaging. Nah, tadi jadi kalau kita sudah pahami tadi ya, apa yang dimaksud dengan buah sejati, apa yang dimaksud dengan buah semu, apa yang dimaksud dengan buah tunggal, ganda, kemudian majemuk, kemudian buah berdaging dan buah kering. Nah, itu kita bisa langsung memahami ini ya. Ini buah sejati tunggal berdaging. Berarti dia buah sejati dia berasal dari bakal buah. Kemudian tunggal berarti dia berasal dari satu bakal buah dan satu bunga. Kemudian dia berdaging berarti kulit buahnya atau perikarpiumnya itu berair dan berdaging. Nah, ini contoh-contohnya. Ini nggak perlu dihafal ya, cuma dipelajari dibaca-baca aja. Nggak usah dihafal. Nah, ini ya buah sejati majemuk. Berarti dia berasal dari satu bakal buah dan satu bunga yang berkembang menjadi buah, kemudian dia kalau buah sejati dia berasal dari bakal buah ya yang berkembang menjadi buah, kemudian dia majemuk berarti dia terdiri berasal dari beberapa bunga dengan beberapa bakal buah, tapi tidak ada bagian bunga yang berkembang menjadi buah karena dia sejati. Kalau dia semu itu ada bagian bunga yang berkembang menjadi buah. Ya, buah ini semu, ini sejati. Kemudian nanti semu dibagi lagi ya. Tunggal, ini majemuk, ini buah sejati tunggal. Kemudian ini buah sejati ganda, buah sejati majemuk. Ya, yang penting bisa dipahami aja ya tadi ya, antara sejati, tunggal, sejati, semu, tunggal, ganda, majemuk, kering, dan berair. Ya, kalau kering dan berair itu berdasarkan bentuk dari perikarpiumnya. Ya, kalau perikarpiumnya itu tebal, berair, berdaging, itu ya berarti buahnya buah berair atau berdaging. Kalau perikarpiumnya itu kering, ya berarti dia buah keringnya. Kalau di sini istilahnya apa nih? Ya, kering ya atau sikus ya. Kalau yang bahasa yang berair itu namanya carnosus. Ya. Oke, ini nggak perlu dihafal ya, cuma dipahami aja ya tadi ya, yang definisi-definisinya tadi buah ganda dan sebagainya. Oke, kemudian kita lanjut ke daun lagi ya, daun terakhir ini ya, daun. Oke, daunnya. Daun, nah ini morfologi daunnya. Berarti kan morfologi itu bentuk ya, bentuk daun. Ya, oke ini organ-organ pada tanaman ya. Jadi kalau buah itu masuknya organ reproduktif ya. Kalau daun itu masuknya organ hara ya. Atau ya, alat hara atau organum nutritivum ya. Oke, ini daun. Oke, daun itu pada tanaman itu kan macam-macam ya bentuknya. Nah, kemudian untuk memudahkan kemudian dikelompokkan buahnya. Nah, pengelompokannya itu dilihat pertama dari ujung daun, tepi daun, kemudian helai daunnya. Yang biasa tuh dikelompok tuh misalnya ujung daun, tepi daun, kemudian tulang daun. Ya, kemudian di sini pangkal daun. Itu biasanya yang dibedakan tuh berdasarkan itu. Oke, ini helaian, tangkai, pelepah ya. Ini bagian-bagian daun ya. Daun lengkap itu terdiri dari helai daun, tangkai daun, dan pelepah daun. Ya, kalau salah satu nggak ada, itu disebut dengan daun tak lengkap. Kemudian mungkin contoh-contohnya dibaca aja ini. Kemudian ini begini dong ya. Yang saya bagikan tuh kayaknya bukan ini ya. Slide-nya kayaknya beda. Oh, ini.
Oke, sepertinya yang ini ya, slide yang saya bagikan. Yang putih ini. Kelengkapan daun, jumlah helai pada daun, morfologi daun, bentuk helai daun. Daun tunggal, daun majemuk, ini nggak usah nih. Oke, kemudian ujung daun, pangkal daun, susunan daun, tepi daun, Nah ini ya, jadi morfologi daun itu kan bentuk ya, bentuk daun. Bentuk daun itu kan ada macam-macam. Nah untuk memudahkan kita mengklasifikasinya, nah itu kita melihat bentuk daun berdasarkan bangun daunnya atau circumscriptio namanya, kemudian ujung daun, pangkal daun. Kalau pangkal daun itu yang di bawah ya, kalau ujung daun itu yang di sini, kemudian susunan tulang daun atau nervasio atau venasio nama lainnya, kemudian tepi daun. Ya, tepi daun atau di sini margo namanya. Oke, nah, kemudian yang pertama ini bangun daun ya. Daun itu bentuknya macam-macam. Nah, daun secara keseluruhan itu disebut dengan bangun daun ya. Misalnya kalau di sini tuh ada yang lonjong bentuknya. Kemudian ini ada yang bulat bundar, ada yang jorong ya namanya atau oval, ada yang membanjang, ada yang langset, ada yang bulat. Nah, PL nih panjang dan lebarnya ya. Jadi misalnya daun itu kita ukur ya, panjangnya sekian. Misalnya panjangnya 10 cm, lebarnya 5 cm. Berarti perbandingannya P banding L-nya itu 2:1. Ya, 2:1. Kemudian bisa kita tentukan bentuk bangun daunnya. Nah, kalau 2:1 tadi contohnya tadi ya, itu maka bangun daunnya itu masuknya jorong ya. Ini ya, PL. PL itu perbandingannya panjang dengan lebarnya. Jadi kalau panjangnya tadi misalnya ya, ini contohnya tadi 10 cm, kemudian lebar 5 cm, itu berarti kan perbandingannya 2:1 ya. 2:1 itu masuknya di sini ya. Ini kan perbandingannya 1,5 sampai 2,0 dibanding 1. Berarti 2:1 berarti bentuk bangun daunnya apa? Masuknya nih ya, jorong ya. Atau oval. Kemudian apa lagi nih? Oh, pangkal daun. Pangkal daun. Pangkal daun itu yang mana? Yang ini atau yang ini? Yang ini atau yang itu? Pangkal daun. Pangkal daun itu yang di bawah ini ya, yang mendekati tangkainya ya. Kalau ini namanya ujung daun. Ini saya rasa dibaca aja nih, bagian ini macam-macamnya ujung daun. Apex folium. Pangkal daun. Susunan tulang daun, ada yang menyirip, menjari, melengkung, sejajar. Tadi bangun daun ya. Jadi biasanya begini ya, kalau saya tuh, misalnya, ini kelihatan kan ya slide-nya ya. Ini misalnya daun ini. Biasanya saya minta sebutkan aja. Kira-kira bangun daunnya apa? Misalnya panjangnya tadi ya 10, lebarnya 5, berarti bangun daunnya masuk apa? Jorong ya. Kemudian nanti disebutkan tulang daunnya bentuknya apa ini? Kalau yang ini menyirip ya. Kemudian nanti saya tanyakan lagi ujung daunnya bentuknya apa? Ujung daunnya seperti ini. Nah, dilihat aja di sini. Ujung daunnya apa? Misalnya runcing namanya. Kemudian nanti pangkal daunnya apa dari daun yang ini? Nah, pangkal daunnya dilihat lagi di sini. Pangkal daun apa? Misalnya tumpul. Ya. Kemudian pinggir daunnya apa? Oh, pinggir daunnya ada yang biasanya tuh pinggir daun.
Ini ya, bertoreh ini artinya berlekuk ya. Nah, pinggir daun itu dibagi dua ya, rata atau bertoreh. Bertoreh itu berlekuk. Nah, nanti yang bertoreh ini dibagi lagi, banyak lagi berbagi. Ada yang bergerigi, ada yang bergerigi ganda, ada yang bergigi, beringgit, berombak. Tapi ini disebut dengan, secara umum disebut dengan bertoreh ya, atau ada yang berlekuk ya istilahnya, berlekuk. Nah, kalau tepi daun, kebanyakan tuh daun tuh banyak ini ya, yang rata ini ya. Tepi daunnya apa? Rata. Nah, kalau daun yang kayak gini nih, daun mangga. Daun mangga ini ujungnya ini runcing, pangkalnya apa ini? Tumpul misalnya. Tepi daunnya rata, tulang daunnya menyirip. Ya, bangun daunnya apa? Misalnya oval. Tahu. Apa tadi banyak tadi? Nah, ada bundar atau bulat atau perisai atau jorong atau memanjang atau langsat. Kalau ini biasanya nanti saya kasih tahu panjangnya berapa, lebarnya berapa. Jadi kalian tinggal lihat perbandingannya di sini. Oh, kalau panjang lebarnya 1:1 ya berarti dia bentuknya bulat ya. Kalau panjangnya perbandingannya misalnya 2,5:1 ya berarti dia bentuk bangun daunnya memanjang. Ya. Ini dibaca aja cukup. Kemudian saya rasa itu ya. Nanti untuk UASnya materinya berarti apa? Materi UAS ya, ini tolong dicatat materi UASnya itu setelah materi UTS ya. Jadi yang sebelum UTS itu nggak perlu dimasukkan. Apa kemarin ya? Fisiologi ya. Fisiologi tanaman. Kemudian ini ya daun. Kemudian buah. Kemudian apa lagi? Biji dan bunga. Ya, ini ya materinya ya. Fisiologi tanaman, daun, buah, biji, bunga. Fisiologi tanaman itu yang kemarin apa? Fotosintesis. Kemudian apa lagi? Respirasi. Kemudian terus ada osmosis dan apa? Difusi. Ya, oke. Kemudian buah ya. Buah itu yang penting tadi pembagiannya ya. Ada buah apa? Semu, berarti tunggal, ganda, majemuk, panas, berair ya. Kalau fisiologi ini nanti yang perlu dipahami itu definisinya, ya faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk osmosis difusinya, definisinya, kemudian perbedaannya ya. Perbedaan dan contoh. Oke. Oke, ini pemahamannya ya untuk buah sejati, semu sejati, tunggal, ganda, majemuk, keras, berair. Kemudian juga bagian buah ya. Buah, kemudian biji, bunga. Itu apa namanya? Bagian-bagiannya ya. Bagian-bagian kemudian bunga itu juga ada pembagiannya ya. Kemarin tuh ada bunga banci, ada bunga tunggal, kemudian daun. Daun itu tadi kita melihat morfologi daun ya. Morfologi daun itu dilihat berdasarkan bangun daun tadi ya. Apakah dia lonjong, memanjang, bulat. Kemudian
dilihat juga berdasarkan yang paling gampang itu tulang daunnya. Kemudian pinggir daun tadi ya, ada yang rata, ada yang bertoreh ya. Kemudian pangkal daun dilihat aja ya, gambarnya itu ada yang tumpul, ada yang tajam, ada yang terbagi dan sebagainya. Kemudian ujung daun. Ya ini jadi bangun daun, tulang daun, pinggir daun, pangkal daun, ujung daun. Nah ini biasanya perbedaan morfologi daun tuh di sini ya. Daun itu kita lihat morfologinya tuh, kalau lihat secara keseluruhan itu susah ya, tapi kita lihat satu-satu dari bangunnya, dari tulang daunnya, dari pinggir daunnya, dari pangkal daunnya, dan dari ujung daunnya. Itu yang berbeda ya. Nah, perbedaan morfologi daun, buah, bunga, bagian-bagian biji dan bunga. Kemudian tadi yang agak banyak itu fisiologi ya, fisiologi tanaman. Itu maksudnya aspirasi itu aspirasi, definisi, patokan pengaruh, kemudian ada osmosis dan difusi, itu definisi, perbedaannya apa? Osmosis dan difusi. Kemudian contohnya. Ini buat puas ya, dipelajari, jangan lupa. Soalnya ini pertemuan terakhir ya, jadi nanti materinya saya rasa sudah diberikan semua ya. Kemudian nanti seperti biasa ujiannya via Google Classroom. Ya nanti saya bagikan soalnya di sana ya. Oke, kemudian lagi. Ya saya absen dulu ya. Ada berapa hari? Oke, siapa nih? Dina Rahmatika. Hadir, Bu. Terus siapa nih? Ika Wulandari. Ika Wulandari. Hadir, Bu. Oke. Andrianur. Hadir, Ibu. Ya. Terus siapa nih? Andi Sridianti. Hadir, Bu. Kemudian Risma. Hadir, Bu. Nah. Kemudian siapa nih? Asmaria. Hadir, Bu. Ya. Nurindi. Hadir, Bu. Ya. Siapa lagi? Silviana Dewi. Hadir, Bu. Fildayanti. Hadir, Bu. Ada yang belum dipanggil? Kayaknya 11 orang, 10 orang. Siapa tuh? Nadia Eka. Nadia. Ibu. Oh, Nadia Eka. Oke. Sama satu lagi siapa? Rahmawati ya? Siapa? Rahmawati, Bu. Ya, Rahmawati. Oke. Kemudian juga ini terkait perkuliahannya. Masih banyak yang di luar kota ya? Maksudnya yang tidak di Samarinda. Ya, mungkin ini bersiap-siap ya nanti. Barangkali mulai semester depan ya, itu sepertinya sudah pertemuan di kelas gitu ya. Luring ya istilahnya, keluar jaringan. Jadi ya bersiap-siap ini nggak apa-apa, ini kalau semester ini ya kita selesaikan online dulu ya. Nanti sepertinya semester depan harus sudah bersiap-siap ya. Untuk kuliah langsung di kampus ya. Materinya sudah. Saya itu aja ya, ini materinya itu bisa dibaca aja. Nanti kan ujiannya juga via Google Classroom. Terima kasih ya, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih.